Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin series terbaru untuk mengisi kekosongan sebelum aku mulai pembacaan September. Wow, udah September ya. Dan nanti aku bakal lanjutkan lagi juga untuk pembacaan zodiak secara seperti yang udah aku buat sebelumnya. Ada beberapa zodiak yang belum, jadi tunggu aja ya. Karena aku butuh waktu yang aku ngerasa klik saat inilah aku ngelakuinnya gitu ya. Jadi kali ini aku pengen untuk buat setiap zodiak yaitu tentang takdir cintanya kamu. Oke. Sorry for the noise. Jadi ini aku fokuskan untuk bermain di tahun 2022 ini ya, dan aku pengen mulai dari gak tau, aku pengen aja mulai dari Aquarius ya. Oke, Aquarius, kita lihat takdir cinta kamu untuk di 2022. Jadi ini bisa resonate dan bisa enggak. Jadi kalau enggak resonate, enggak sesuai, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Jadi kamu jangan aneh kalau ngeliat banyak bulu-bulu di sini, tuh bekas bulu kucing tuh ya. Dan kalau kamu ingin konseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Oke. Untuk Aquarius, takdir cintamu di 2022. Oke, jadi Aquarius cukup berat memang di 2022 ini ya untuk kamu, karena memang Saturn bakal balik lagi ke Aquarius akhir tahun ini kayaknya ya. Cuma kita lihat dulu oracle menyeluruhnya gimana. Oke. Aquarius, ada message in a bottle sih. Karena ada energi Saturn retrograde ya, nanti bakal balik ke Aquarius dan juga bakal retrograde kayaknya tahun depan ya, cuman bakal terasa di tahun ini ya. Aku ngerasain Aquarius kamu bakal dapat banyak pesan dari seseorang yang berasal dari masa lalu kamu atau kamunya sendiri yang pengen memberikan pesan terhadap orang yang udah pernah di masa lalu kamu sebelumnya. Entah seseorang bakal minta maaf sama kamu atau kamu ingin sekali minta maaf dengan seseorang. Di sini Aquarius ya. Si energi maskulin kamu bakal bermain cukup kencang di sini. Energi yang ada gentleness ya, kelembutan yang kayak mencoba untuk mengalah. Jadi ada energi mungkin aku salah sebelum ini dan mungkin aku memang harus memperbaiki, mungkin aku udah terlalu egois ya. Jadi ada energi sepertinya aku memang harus minta maaf sih, ada energi kayak gitu sih. Ada tinggal, jadi ini sudah terasa sekarang. Jadi di takdir cinta kamu di 2022 ini, seseorang, kita sebutnya ini seseorang walaupun energinya bisa kamu ya, seseorang udah berpikir, udah ingin merangkai kata-kata, ingin berstrategi, karena saat dia ingin mencari kamu, bicara dengan kamu, dia harus tahu dia harus bilang apa, dan agar dia jelas dan clear dengan apa yang ingin dia bicarakan sama kamu. Dia tahu ini nggak mudah ya untuk kamu dan juga nggak mudah untuk dia sih. Wow, jadi Aquarius seseorang hati dia masih setia terhadap kamu ya. Dia masih berpikir dan merasakan tentang kamu, mau selama apapun ataupun sesingkat apapun. Namun aku lihat hubungan ini cukup membekas di dalam dirinya dia. Apalagi misalnya kalian baru aja memulai terus pisah, kayak memang alasannya yang nggak begitu apa ya, sebenarnya nggak begitu jadi masalah sih. Jadi dia kayak seharusnya ini nggak jadi masalah, kenapa jadi masalah dan menjadi alasan untuk kita nggak sama-sama sih. Jadi jika kamu ngerasa dia ninggalin kamu ya, aku bisa bilang dia nggak pernah ingin ini terjadi. Dan kenapa ini terjadi? Karena memang pengaruh transit planet itulah yang membuat dia melakukan ini semua. Namun hati dia masih setia dan masih tertuju sama kamu ya Aquarius. Dan come to the age,
dia akan nyampe di masa di ujung jurang, dimana dia mau nggak mau harus bicara sama kamu, mengatakan apapun yang dia rasakan. So that's why ya, dia perlu untuk energi clear. Setidaknya dia nyaman dulu terhadap diri dia sendiri. Jadi dia nggak mau datang ke kamu dalam energi yang dia nggak siap menghadapi kamu. Dia ingin membuat mempersiapkan segala sesuatu apapun yang terjadi agar hal ini nggak terulang lagi dan dia nggak tertrigger tentang kamu. Jadi di dalam hati yang terdalam dia udah tahu, nah walaupun sepisah apapun, sejauh apapun, dia nggak bisa untuk jauh dari kamu. Dia akan selalu tertuju sama kamu. Jadi ini kuat banget orang di masa lalu kamu. Misalnya kalian udah berkomitmen sebelumnya, atau kalian yang pisah mau mengarah ke komitmen. Jadi energinya mungkin dia takut untuk berkomitmen sama kamu, jadi dia lari, namun akhirnya dia akan datang lagi. Karena di dalam hati yang terdalam dia tahu yang dia inginkan hanyalah kamu. Oke. Aquarius. Kita lihat oracle selanjutnya. Oke. Aquarius, energi zodiak yang bermain saat untuk tahun-tahun ini, akhir sih. Di 2022 ada Mars, ada energi Mars. Mars di sini adalah ruler untuk zodiak Aries dan Scorpio ya kalau aku nggak salah. Lalu ada Venus ini ada Taurus dan Libra ya di astrologi Vedic, dan ada Pisces yaitu Jupiter ya, dan ada Aries sendiri. Seperti aku bilang tadi, ada energi Aries dan ada Aquarius energi banget keluar Aquarius. Jadi energi ini memang saat ini sih ada energi Leo juga. Kau mungkin energinya memang seseorang bakal menjauh. Dia butuh untuk waktu untuk berpikir. Namun apakah dia benar-benar berpikir, benar-benar mengambil pelajarannya, itu yang harus kita ketahui dulu. Dia mungkin tahu yang dia mau dan dia inginkan adalah kamu. Ya, cuman kalau dia sampai mengulangi hal ini lagi kan hanya akan membuat luka lama muncul lagi karena energi Virgo di sini. Energi seseorang yang bakal banyak mempertimbangkan segala sesuatu, dan saking pusingnya dia biasanya langsung nggak tahu langsung kita pilih ini aja, balik aja, kita coba lagi. Namun nanti dia constantly berpikir lagi gitu, kita balik lagi apa enggak, atau aku nggak siap lagi, dan bisa pergi lagi jadi Aquarius, aku ngeliat kamu bakal berurusan dengan seseorang yang on and off di sini ya, karena memang dia belum selesai dengan diri dia sendiri ya. Dan kita lihat apa yang dia rasakan terhadap kamu Aquarius di 2022, di takdir cintanya kamu. Bentar ya, bergejolak. Ada Three of Pentacles dia slow, memang orangnya lambat memang prosesnya untuk dia berpikir, untuk merasa. That's why dia bakal butuh waktu yang lama untuk menyadari apapun yang dilakukan ya, dan dia mau apa. Nine of Swords, perasaan yang dirasakan saat ini terbebani penyesalan dan rasa bersalah ya. Jadi orang ini saat ini cukup ada energi, nggak benar-benar insomnia ya, aku bisa bilang dia insomnia, memang bisa agak sedikit depresi ya, karena dia masih sedikit banyaknya belum bisa menerima kalau dia adalah sosok yang paling bersalah di sini ya. Jadi dia ada energi ngerasa sedikit banyaknya kamu juga orang yang bertanggung jawab ya dalam hubungan kalian berdua. Dan kenapa dia begini ya, karena kamu ya.
Ace of Pentacles. Namun di dalam hati yang terdalam dia pengen bilang dia memang gak pernah ingin seperti ini, ya. Apapun yang dia lakukan dari awal bersama kamu, intensinya itu, niatnya itu bagus. Dia niatnya dia tulus, memang berkomitmen. Namun ada ketakutan. Eight of Wands, ada war di dalam dirinya, ada konflik di dalam dirinya yang sulit dia jelaskan sama kamu. So akhirnya dia tidak seimbang dan memilih untuk pergi menjauh dari kamu. Judgment, ya, energi Libra di sini. Dia mencoba menyeimbangkan dirinya dan salah satu caranya ya dengan lari, dengan pergi, minta untuk pisah, karena dia ngerasa itu cara yang terbaik untuk dia nggak sakit. Padahal dia hanya sedang menambah kesakitan untuk diri dia. Karena dia masih ngerasa hubungan kamu dengan dia adalah bentuk kesakitan yang luar biasa untuk dia, ya. Lalu Wheel of Fortune, akhirnya dia berpikir, ngerasa mungkin dengan menjauh akan membawa energi yang jauh lebih baik. Di awal dia akan seperti itu, namun saya akan observe, akhirnya dia akan menyesali apapun yang dia pikirkan dan dia rasakan, ya. Karena energi yang seperti aku bilang di pembacaan, aku nggak tahu di zodiak mana, ya, orang yang meninggalkan justru adalah orang yang bakal paling sakit. Kenapa? Karena dia ada di posisi yang aktif, dia yang meninggalkan, dia yang membuat keputusan, dia yang berinisiatif mengecewakan kamu. So dia akan mempunyai 50% lebih penyesalan yang besar dalam hidupnya dia jika dia tidak menjelaskan dan dia tidak meminta maaf sama orang yang pasif, sama orang yang ditinggalkan atau dikecewakan. So that's why memang kalau kita yang ditinggalkan, kita mau nggak mau harus moving on kan, karena kita diberikan pilihan hanya untuk moving on, udah. Sedangkan orang yang meninggalkan, dia diberikan banyak pilihan, namun yang dia pilih adalah hal yang justru menyakitkan. Dan mau nggak mau, ya, dia akan terus memilih dan akhirnya constantly memilih untuk menyesali, moving on atau apapun juga kembali. Jadi banyak pilihan justru membuat dia makin stres. Namun kalau kita yang ditinggalkan, kita ya pilihan kita cuma satu, moving on, ya udah. Dan justru kita yang diberikan pilihan cuman itu, akhirnya kita justru malah bisa moving on dan kita jauh lebih baik. So that's why orang yang ditinggalkan, orang yang pasif, ya biasanya dia sedikit banyaknya lebih bisa mampu dan kuat bangkit dari kehidupan. Namun orang yang meninggalkan bakal ada energi, ya, dia bakal menyimpan penyesalan yang luar biasa dalam hidupnya dia, yang bisa berlangsung seumur hidup, ya. Semakin keras keegoisannya, semakin keras juga dia menahan ini, ya. Page of Swords, apa yang dia nggak mau adalah dia harus kembali sama kamu, memberikan janji, dia harus melemah, dia harus berlutut sama kamu. Kalau dia harus menyatakan dia ingin kamu, ingin mencintai kamu, menyayangi kamu, ego dia tersakiti, gitu. Itu yang membuat dia nggak mau melakukannya di energi sekarang. Namun dia tahu mau nggak mau suatu saat dia akan seperti itu. Ada Three of Cups, karena apapun yang terjadi, ya, dia tahu dia udah buat kamu sakit, kecewa, buat kamu nangis, dimana kamu melihat ketidakjelasan dalam hidupnya dia. Page of Wands, dan ada Two of Swords. Dia ngelihat kamu dengan dia sama-sama memegang kesakitan dan trauma yang sama, ya, bertahan dalam kebahagiaan namun berpisah dalam kesakitan dan kekecewaan. Itu bukanlah sebuah hubungan, ya, yang artinya hanya hubungan yang berdasarkan ego, emosi sesaat aja. Namun untuk benar-benar cinta dan kasih sayang, fondasinya sangat belum kuat, ya. So yang bermain kencang saat ini adalah ego dia, sangat terbakar. Aquarius, jadi itulah kenapa dia meninggalkan kamu. Misalnya kamu ditinggalkan, dibuat dia seperti ini, ya, ini bukan karena kamu, namun karena diri dia sendiri, ya. Jadi kuatlah dan tabahlah. Setidaknya kita nggak akan ada rasa penyesalan. Kita yang ditinggalkan, kita udah ada ngerasa
kita udah melakukan yang terbaik, cuman dia yang memilih untuk enggak, ya udah gitu. Doakan yang terbaik, semoga yang terbaik juga terjadi dalam hidupnya dia dan juga dalam hidupnya kamu sih. Kenapa? Apa yang memang untuk kamu gak akan pernah kemana-mana. Dia akan selalu datang dan hadir walaupun dia bolak-balik kayak setrika. Namun apa yang bukan untuk kamu juga dia gak akan pernah benar-benar bisa bertahan sih. Namun takdir cinta, apa energi kamu, tim kamu di 2022 bakal seperti ini. Jadi aku ngeliat bakal memberikan kemajuan memang di akhir tahun ataupun di awal 2023. So ya, kita yang ada prominent planet di Aquarius ya sabar-sabarlah gitu. Okay, so that's it. Yeah, I think that's all. Aku harap ini membantu untuk Aquarius. Okay, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. Yeah, see you in the next video. Okay, jaga kesehatan ya. Ya, ayamku ikut bunyi.